Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 ini, sanitasi pangan itu merupakan upaya pencegahan tumbuh kembang renik seperti beberapa bakteri pembusuk, bakteri patogen yang mungkin bisa menyebabkan potensi terjadinya foodborne atau keracunan bagi konsumen makanan, juga bisa pada peralatan makanan ataupun bangunan. Peralatan makanan yang dimaksud di sini adalah peralatan yang digunakan untuk mengolah makanan ataupun digunakan untuk mengkonsumsi makanan. Seringkali terjadi kontaminasi silang pada peralatan yang digunakan untuk mengolah makanan, yaitu untuk mengolah makanan dari daging dan sayuran menjadi satu. Seperti pisau contohnya, itu seringkali terjadi kontaminasi silang yang menyebabkan adanya kontam pada sayuran dari bakteri-bakteri yang berasal dari daging-dagingan tersebut. Lalu tujuan sanitasi makanan itu apa? Yang pertama adalah untuk menjamin keamanan dan kebersihan makanan. Jadi sanitasi sendiri seperti berkaitan erat dengan hygiene tadi, yaitu menjamin adanya keamanan dan kebersihan makanan untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia. Lalu juga mencegah penularan wabah penyakit dengan cara menjaga kebersihan, mencegah beredarnya produk makanan yang merugikan masyarakat, yaitu produk-produk yang mengandung beberapa bakteri pembusuk, patogen, dan juga beberapa makanan yang mungkin memiliki potensi untuk menyebabkan foodborne atau keracunan. Lalu mengurangi kerusakan dan pembusukan pada makanan karena adanya bakteri pembusuk yang mungkin bisa menurunkan mutu dari produk pangan yang dihasilkan, terutama untuk saat proses panen. Seringkali di Indonesia penurunan mutu atau kerusakan bahan pangan terjadi saat pasca panen dilakukan, yaitu penanganan pasca panen yang tidak tepat seperti meletakkan komoditas seperti pisang, semangka, dan lain-lain itu tidak pada tempatnya. Diletakkan saja seperti di atas tanah secara langsung yang memungkinkan untuk bakteri mengkontaminasi makanan tersebut. Sehingga seringkali mutunya mengalami penurunan seperti perubahan warna ataupun juga tumbuhnya beberapa roden, serangga, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah melindungi konsumen dari foodborne disease, yaitu penyakit yang dapat disebabkan dari keracunan makanan. Kapan sanitasi makanan dimulai? Sanitasi hygiene dan sanitasi makanan ini dimulai dari awal bahan baku dipanen hingga akan dikonsumsi. Yang pertama saat purchasing. Purchasing itu saat pembelian atau juga bisa dilakukan dalam memilih supplier yang menerapkan sistem hygiene dan sanitasi yang baik. Kemudian juga penerimaan, penyimpanan, dan penyiapan bahan, yaitu menghindari terjadinya kontaminasi silang tadi. Lalu juga ada pemasakan untuk membunuh bakteri dan virus, kemudian serving dan holding, cooling, dan reheating. Sebenarnya setiap proses itu selalu mengandung hygiene dan sanitasi. Untuk pasca panen sendiri, hygiene dan sanitasi sendiri ditunjukkan untuk menjaga mutu dari komoditas, kemudian mencegah adanya pencemaran dari beberapa bakteri, serangga, dan lainnya untuk menjaga mutu dari komoditas itu tetap stabil. Seperti juga saat penyimpanan, preparing, pemasakan hingga produk-produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Lalu untuk peraturan terkait hygiene dan sanitasi. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, di mana peraturan ini membahas terkait pengamanan makanan dan minuman pada bagian ke-16, yaitu menjamin keamanan dan kesehatan dari makanan. Untuk pelaku industri makanan diwajibkan dapat menjamin keamanan dan kesehatan dari produk-produk makanan yang dihasilkan dan dibuat. Untuk industri kecil biasanya hanya sebatas PIRT, yaitu praktek dari produksi yang baik, seperti itu. Sedangkan untuk industri besar bisa menerapkan minimal GMP hingga HACCP. Lalu ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002, yaitu tentang syarat pengawasan
dan kualitas air, di mana peraturan ini akan mengatur syarat-syarat terkait kualitas air yang utamanya untuk AMDK atau air minum dalam kemasan maupun air minum biasa yang layak dikonsumsi, yaitu mengatur terkait cemaran-cemaran, kemudian kandungan bakteri, dan sebagainya. Lalu ada 6 tahapan upaya untuk sanitasi makanan. Yang pertama adalah keamanan dan kebersihan produk makanan, yaitu dijaminnya adanya keamanan dan kebersihan dari produk makanan. Untuk industri sendiri, dari produk saat dipanen hingga perlakuan pasca panennya, penyimpanan dan pengemasan, produk harus bisa dihindarkan atau diminimalkan terjadinya kontaminasi dan serangan-serangan dari beberapa hama pengganggu seperti serangga, tikus, kemudian kutu, dan sebagainya. Lalu juga ada kebersihan individu, di mana kebersihan individu ini terkait kebersihan dari para pekerja, seperti memakai masker, kemudian penanganan dengan cara yang hygiene. Lalu ada keamanan dan penyediaan air bersih, di mana penyediaan air bersih ini penting karena air merupakan sumber kehidupan bagi manusia, di mana air yang kotor akan menyebabkan penyakit tentunya bagi masyarakat maupun individu. Lalu ada pengelolaan dan pembuangan limbah atau kotoran, terus pencegahan kontaminasi dan pembersihan dari alat untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Yang pertama adalah upaya pengamanan makanan, di mana upaya mengamankan bahan makanan yaitu mematangkan makanan dengan tingkat pematangan yang sesuai. Seperti contoh pada produk-produk yang perlu dimasak, seperti daging, kemudian bahkan susu, dilakukan pemanasan. Untuk daging sendiri dilakukan pemanasan hingga daging tersebut matang sempurna, yaitu hingga bagian dalam, sehingga dapat mencegah terjadinya kontaminasi dengan salmonella yang dapat menyebabkan foodborne. Kemudian untuk susu juga dapat dihindarkan terjadinya beberapa penyakit. Lalu juga ada bebas cemaran, terutama dari air minum, lalu bebas kerusakan fisik, kimia, dan mikroorganisme. Seringkali terjadi pada untuk komoditas segar seperti komoditas yang habis dipanen atau pasca panen, seringkali terjadi kerusakan fisik. Seperti contohnya pada buah mangga yang telah dipanen, seringkali akan mengalami tumbukan atau cedera mekanik yang menyebabkan adanya terjadi kerusakan fisik yang memungkinkan mikroorganisme dari lingkungan sekitar masuk. Jadi harus dihindarkan terjadinya kerusakan untuk mencegah pencemaran dari mikroorganisme juga. Lalu ada terhindar dari kerusakan karena handling yang tidak sesuai seperti yang disampaikan tadi. Lalu ada upaya pengumpulan bahan makanan, yaitu pengumpulan sesuai grade atau dilakukan sortasi untuk menghindari kualitas yang jelek dan baik untuk dipisahkan agar komoditas dengan kualitas yang buruk tidak menurunkan kualitas komoditas yang lebih baik. Lalu juga ada upaya pengolahan bahan makanan, di mana syarat-syarat yang sesuai dengan Depkes RI pada tahun 2000 yaitu jenis bahan makanan yang digunakan, jumlah bahan, tahapan proses pengolahan, kemudian faktor suhu, waktu, kelembapan, tekanan, dan sebagainya. Jadi syarat-syaratnya juga harus sesuai seperti jenis bahan yang digunakan, yaitu jumlah bahan harus sesuai, tahapan proses pengolahan, faktor suhu, waktu, kelembapan, dan tekanan. Jumlah bahan dengan proses pengolahan yang berbeda itu dapat menghasilkan produk yang berbeda. Contohnya, apabila kita memasak daging pada suhu 120 derajat selama 10 menit hanya untuk 100 gram daging. Namun apabila kita memiliki jumlah bahan yang lebih banyak seperti 1 kilo dan sebagainya, tentu kita juga butuh penyesuaian untuk proses pengolahan dan faktor suhunya dan waktu tentunya, agar kematangannya juga merata. Lalu pada proses pengolahan, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tempat pengolahan makanan, kemudian penjamah atau tenaga pengolah makanan, dan cara pengolahannya. Tempat pengolahan makanan diwajibkan untuk bisa terjamin sanitasinya, steril, yaitu kebersihan lingkungan, kebersihan peralatan,
Lalu juga ada penjamah dan tenaga pengolah makanan. Umumnya apabila di industri makanan yang besar, penjamah dan tenaga pengolah makanan telah melakukan training atau sertifikasi, yaitu training untuk penanganan makanan dengan hygiene dan sanitasi yang baik, yaitu penerapan hygiene dan sanitasi, serta cara pengolahan makanan yang baik dan benar, yaitu meliputi cara pengolahan makanan yang bersih, kemudian higienis, dan terjamin keamanannya. Lalu ada upaya pengangkutan makanan, di mana upaya pengangkutan makanan ini meliputi cara membawa makanan. Cara membawa makanan ini terkait transportasi makanan, seperti penyimpanan dalam box saat diangkut ataupun hanya diletakkan saja seperti itu, lalu wadah atau alat pembawa, kendaraan yang digunakan, dan tenaga yang membawa makanan. Upaya pengangkutan ini juga harus diperhatikan karena seringkali terjadi kontaminasi dari serangga maupun bakteri yang dapat menurunkan dari hygiene dari komoditas saat transportasi berlaku. Pencemaran tersebut dapat terjadi tidak hanya saat di kendaraan, melainkan juga dapat terjadi saat di lingkungan atau di jalan saat komoditas dibawa. Hal ini dapat menurunkan mutu dari komoditas serta menurunkan hygiene atau kesehatan dari komoditas yang dapat menimbulkan bahaya apabila dikonsumsi oleh konsumen. Lalu upaya penyimpanan makanan, yaitu hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan. Yang pertama, penyimpanan di tempat khusus sesuai persyaratan yang berlaku atau sesuai SOP kalau di industri biasanya. Lalu barang harus mudah diatur dan disusun dengan baik. Jadi diusahakan untuk penyimpanan makanan, bahan tidak banyak tumpukan atau terlalu menumpuk. Diusahakan untuk ditata rapi, disusun dengan baik, dan sehingga juga ada aerasi atau aliran udara yang bisa mengalir di tempat penyimpanan tersebut, sehingga tidak menyebabkan komoditas tersebut mengalami stres ataupun kerusakan mekanik. Karena umumnya beberapa komoditas seperti komoditas mangga, kemudian juga pisang adalah komoditas-komoditas yang klimaterik atau komoditas yang bisa mengalami pematangan dengan sendirinya. Jadi apabila tidak ada aliran udara yang masuk, komoditas tersebut cenderung mengalami peningkatan suhu yang dapat meningkatkan produksi etilen, sehingga komoditas tersebut juga dapat mengalami pematangan dengan sendirinya. Lalu penyimpanan makanan sesuai dengan Depkes RI pada tahun 2004 ada 4 cara, yaitu penyimpanan sejuk atau cooling pada suhu 10 hingga 15 derajat Celcius. Seringkali digunakan untuk buah-buahan, es krim, dan sayur. Tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu untuk mencegah munculnya atau produksinya hormon etilen, mencegah terjadinya pematangan pada buah dan sayur, karena diinginkan buah tersebut tidak overripening atau matang yang berlebihan saat di tangan konsumen. Karena umumnya konsumen menginginkan produk itu matang sempurna ataupun setidaknya tidak over untuk pematangannya karena akan menurunkan mutunya. Lalu ada penyimpanan dingin atau chilling pada suhu 4 hingga 10 derajat Celcius untuk produk-produk dengan protein tinggi. Lalu ada penyimpanan beku, freezing untuk suhu 0 hingga 4 derajat Celcius untuk produk daging dan ayam. Karena produk daging dan ayam ini musuh terbesarnya adalah bakteri Salmonella yang dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti tipes. Lalu penyimpanan beku frozen untuk produk frozen food pada suhu 0 derajat Celcius. Lalu juga ada upaya penyajian makanan yang harus diperhatikan. Upaya penyajian ini terkait hygiene dan sanitasi juga. Lalu ada upaya pengemasan makanan, yaitu mempunyai label dan merek terdaftar, kemasan tidak rusak dan robek, menggembung, dan ada tanda untuk expirednya. Kemasan juga harus sekali pakai. Jadi apabila kita memilih suatu produk untuk beberapa komoditas,
itu seringkali kita lebih mengutamakan memilih beberapa komoditas yang memiliki label dan merek dan terdaftar. Untuk komoditas yang segar juga seperti buah-buahan segar, saat ini juga sering dikembangkan untuk pengemasannya, yaitu Modified Atmosphere Packaging atau MAP, di mana Modified Atmosphere Packaging ini seringkali digunakan untuk mengidentifikasi buah-buahan tersebut sudah mengalami pemotongan atau tidak dengan cara diberikan seperti sensor. Sensor tersebut dapat menguji atau mendeteksi adanya jumlah etilen yang ada di dalam komoditas tersebut. Sehingga kita bisa tahu untuk buah-buahan tersebut sudah matang atau belum, tingkat kematangannya seperti apa, seperti itu. Lalu ada beberapa tips penerapan hygiene dan sanitasi yang baik untuk industri pangan. Yang pertama adalah menjaga makanan tetap aman. Untuk produk-produk pangan disimpan di tempat yang bersih dan dihindarkan dari penjamah pangan yang tidak perlu, seperti beberapa serangga ataupun tikus. Diupayakan agar makanan selalu dalam wadah yang bersih dan tertutup. Piring, panci, dan masak dan peralatan lainnya harus dalam keadaan bersih. Jangan sayang untuk membuang makanan sisa dan jaga agar serangga dan hewan pengerat lain tidak masuk ke dalam gudang. Jadi biasanya untuk industri pangan ataupun restoran dan rumah makan seringkali memiliki tempat storage atau untuk penyimpanan bahan baku makanan ataupun untuk produk-produknya. Seringkali produk bahan pangan sendiri untuk bahan bakunya dipisahkan antara sayur-sayuran dan daging-dagingan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang dari daging dan sayur. Kemudian juga biasanya untuk ruang penyimpanan diusahakan memiliki suhu yang dingin, yaitu untuk mencegah tumbuh kembangnya bakteri, juga beberapa serangga seperti kutu. Lalu diusahakan untuk tempat penyimpanan disusun rapi di dalam rak seperti pada gambar tersebut untuk mencegah terjadinya kontak langsung antara komoditas dengan lantai yang dapat mengakibatkan terjadinya reaksi seperti penyaluran suhu atau bahkan kontaminasi dari lantai ke komoditas. Selain itu juga aliran udara harus diperhatikan untuk komoditas segar pasca panen seperti buah-buahan dan sayuran untuk mencegah terjadinya pematangan yang tidak diinginkan. Lalu ada pencucian tangan. Cucilah tangan dengan sabun dan air bersih pada saat, setelah, dan sesudah ke toilet atau buang air, dan sebelum dan sesudah masak atau makan, setelah memegang hewan, ternak, atau benda kotor lainnya, dan gunakan pengering tangan untuk mengeringkan tangan. Jangan mengelap tangan di pakaian. Jadi cuci tangan ini perannya sangat penting. Bahkan saat adanya protokoler COVID sendiri, cuci tangan merupakan salah satu yang paling diutamakan karena tangan kita sendiri itu mengandung banyak bakteri, terutama untuk Staphylococcus aureus, seringkali hidup di kulit kita, terutama di tangan kita. Apabila kita ingin mengolah makanan, alangkah baiknya kita mencuci tangan kita terlebih dahulu untuk memastikan tangan kita bersih dan tidak menyebabkan terjadinya foodborne atau memberikan bakteri yang berbahaya pada produk pangan yang akan kita olah, yang nantinya dapat membahayakan apabila dikonsumsi secara langsung oleh konsumen. Lalu ada menjaga lingkungan yang bersih terkait memasukkan semua sampah sisa makanan ke dalam wadah tertutup dan mencegah jamahan tikus atau lalat. Lalu dijaga agar tidak terjamah oleh anak-anak atau hewan yang mungkin dapat merobohkan tempat sampah tersebut. Lalu upayakan agar drainase saluran air lancar dan tidak tergenang. Karena untuk drainase yang tidak lancar atau air yang tergenang dapat menjadi sarang bagi beberapa penyakit, bisa sarang untuk mikroorganisme ataupun sarang bagi beberapa serangga seperti nyamuk dan sebagainya. Lalu juga menjaga lingkungan sumber air tetap bersih. Untuk syarat dari jarak sumur dengan septic tank minimal adalah 10 meter. Tujuannya tentu untuk mencegah adanya kontaminasi atau sentuhan langsung antara tempat pembuangan
tank dengan sumber air sumur. Lalu buat dinding sumur di atas tanah, jangan ada benda-benda di atas dinding, yaitu untuk mencegah terjadinya pemasukan benda-benda asing dari lingkungan untuk masuk ke sumur. Lalu dijaga selalu dinding sumur agar tetap terpelihara dengan baik, agar tidak mengalami kerusakan. Lalu semua air limbah mengalir dengan baik dan lancar dan tidak tergenang. Kemudian upayakan pemeliharaan secara rutin yang benar dan jagalah sekitar keran air tetap bersih untuk menghindari adanya kontaminasi pada air bersih yang kita minum. Lalu menjaga kebersihan peralatan dan produksi pangan. Untuk peralatan pangan yang digunakan harus selalu dibersihkan sesudah digunakan. Menggunakan sabun untuk memastikan kebersihannya, terutama untuk peralatan-peralatan yang bersinggungan langsung dengan beberapa pangan yang bersifat minyak. Lalu disimpan peralatan dalam tempat penyimpanan yang terhindar dari kontaminasi pengotor seperti debu, uap air, minyak, dan lain sebagainya. Jadi peralatan ini bisa disimpan di lemari penyimpanan ataupun tempat penyimpanan peralatan yang tertutup rapat agar tidak terjamah atau terkena kotoran dari lingkungan seperti debu yang dapat mengotori peralatan selama disimpan. Sehingga saat alat akan digunakan, alat dalam keadaan bersih dan steril. Lalu perawatan dan pembersihan secara berkala pada alat dan mesin pengolahan. Kemudian dipastikan peralatan tidak menyebabkan pencemaran pada makanan. Dan yang terakhir, hindari terjadinya migrasi bahan toksik dan peralatan makanan dan gunakan peralatan yang bersifat food grade. Jadi seringkali kita tidak tahu bahwa peralatan-peralatan makanan yang kita gunakan kadang itu sifatnya tidak food grade atau dapat menyebabkan migrasi senyawa kimia dari peralatan yang kita gunakan ke bahan pangan. Contohnya pada saat kita mengiris buah mangga, kita membuang kulitnya, seringkali pada buah mangga sendiri terjadi perubahan warna pada dagingnya, yaitu perubahan warna berwarna biru hingga keunguan. Hal ini disebabkan adanya reaksi antara buah mangga yang kita konsumsi dengan pisau yang kita gunakan, karena pisau yang kita gunakan sifatnya tidak food grade atau bisa terbuat dari besi. Umumnya beberapa komponen food grade terbuat dari stainless, yaitu peralatan yang tidak bereaksi pada bahan pangan saat kita gunakan. Seperti itu. Lalu ada penanganan rodent atau hama terganggu. Yang pertama yang kita perlu lakukan yaitu mengidentifikasi potensi adanya hama pengganggu atau rodent, terutama pada tempat penyimpanan bahan pangan. Seperti contohnya pada penyimpanan untuk beras, kemudian biji-bijian, seringkali apa sih hama pengganggunya atau rodentnya? Untuk beras-berasan seperti contohnya hama pengganggunya berupa kutu, sehingga kita perlu mencegah tumbuh kembang biak dari kutu tersebut dengan penyimpanan pada suhu yang dingin seperti suhu 20 derajat, 21 derajat Celcius. Karena pada umumnya kutu sendiri itu bisa berasal dari beras saat kita lakukan proses pemanenan. Tidak berasal dari lingkungan storage, sehingga kutu itu sudah ada di dalam beras meskipun sudah dikemas. Jadi kita harus mencegah tumbuh kembang dari kutu tersebut dengan penyimpanan suhu yang dingin. Lalu cegah adanya serangga rodent dengan penyimpanan bahan pangan yang tepat, seperti dengan suhu dingin, tidak kontak langsung dengan lantai, tertutup rapat, ruang penyimpanan yang rapat, dan tidak ada akses bagi rodent yang masuk. Untuk beberapa rodent seperti hewan-hewan pengerat seperti tikus, itu seringkali bisa masuk melalui celah-celah kecil yang kita berikan. Bisa juga melalui bawah pintu yang memiliki sedikit space atau jarak yang bisa dimasuki oleh tikus, sehingga seringkali harus kita atasi, kita tutup untuk mencegah beberapa rodent masuk dan merusak dari bahan pangan yang kita miliki. Lalu hindari adanya lubang, tumpukan barang, sampah, dan sela-sela kecil pada dinding hingga ventilasi yang lebar. Di industri sendiri seringkali ada divisi yang dibuat khusus untuk menangani rodent ini, yaitu untuk menerapkan sanitasi pada industri seperti memburu hama, seperti
memburu hewan pengerat, ataupun juga membersihkan beberapa sudut dari industri untuk mencegah adanya kemungkinan adanya sarang dari beberapa hewan pengganggu seperti burung ataupun bahkan tikus-tikus dan sebagainya. Lalu pastikan tempat penyimpanan bebas dari rodent dan lakukan pengawasan dan kebersihan tiap saat atau secara berkala. Mungkin cukup sekian untuk materi dari penerapan hygiene dan sanitasi. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan untuk adik-adik. Silakan yang ingin bertanya. Halo? Halo? Silakan mungkin yang lain jika ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Cukup Pak mungkin. Nggak ada ya? Pak mau Oke, bertanya. Jelas lah. Oke, mungkin dari Pak Holik, ada yang ditambahkan Pak Holik? Oh, mungkin nggak ada. Oh ya, Pak Holik, ya, silakan Pak Holik. tadi sepertinya ada yang mau menyampaikan pertanyaan tuh, satu mahasiswa tuh. Oke, silakan teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan. Iya Pak, saya mau bertanya, kenapa pisang kok nggak boleh ditaruh di tanah langsung, Pak? Oke, terima kasih Mbak Sandra. Iya. Biasanya seringkali saat pisang itu telah dipanen, seringkali pisang itu tidak diletakkan di tempat yang baik, Dek. Contohnya minimal kita meletakkannya di lantai gak apa-apa, tapi diberikan alas. Jadi jangan dibiarkan untuk kontak langsung dengan tanah ataupun lantai. Karena biasanya kalau kita kontakkan langsung dengan tanah, ada beberapa mikroorganisme yang berasal dari tanah, juga pengotor yang ada dari tanah akan menempel pada pisang. Pada pisang sendiri, biasanya seringkali ada bagian-bagian yang mengalami robek seperti itu karena penanganan yang tidak baik. Contohnya seperti diletakkan di bawah tadi, apabila terjadi kerusakan, sedikit saja perobekan, itu bisa menjadi tempat masuk bagi beberapa hama, Dek. Contohnya seperti bakteri ataupun juga serangga-serangga seperti ulat dan sebagainya. Seringkali kita temui buah pisang yang ada di pasaran sebelum kita buka, setelah kita buka langsung, belum kita sentuh, dagingnya kan sudah mengalami pencoklatan ya, Dek, atau adanya cedera mekanis pada buah-buahan tersebut. Hal ini seringkali jika kita letakkan di bawah langsung, juga yang bagian bawah terutama, seringkali tertumbuk dari bagian atas karena bebannya, sehingga terjadi cedera mekanik yang dapat menurunkan mutu dari pisang. Terjadi pencoklatan, dan warnanya juga berubah, Dek, seperti itu. Gimana Mbak Sandra? Oh iya Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Sandra. Teman-teman yang lain mungkin yang ada pertanyaan, dipersilakan. Izin bertanya Bapak. Ya Mbak Anggra ini. Iya Pak, terima kasih. Jadi kan Pak Adima menjelaskan bahwa pada buah pisang itu mengandung hormon etilen atau hormon yang mempercepat proses pematangan pada buah dan sayur. Iya, betul. Ya, apakah proses tersebut itu bisa dihentikan ya Pak? Oke, terima kasih Mbak Anggra ini. Jadi proses pematangan itu tidak bisa dihentikan, tapi bisa dihambat lajunya, Dek. Biasanya seringkali orang-orang malah mematangkan pisang tersebut. Jadi hormon etilen itu produksinya dapat dihambat ataupun juga dapat dipercepat. Apabila kita ingin memanen pisang usia muda, tapi kita ingin segera menjualnya, biasanya orang-orang akan meningkatkan pematangannya dengan menambahkan karbit ataupun memberikan pemanasan pada buah pisang tersebut, sehingga terjadi produksi hormon etilen yang semakin tinggi dan meningkat, yang menyebabkan pisang tersebut mengalami pematangan, seperti contohnya peningkatan gula dan perubahan warna seperti itu.
Namun beberapa komoditas kan kita kan tidak ingin buah tersebut matang sebelum waktunya atau sebelum berada di tangan konsumen. Jadi produksi hormon etilen itu tidak bisa dihentikan, tapi bisa dihambat produksinya dengan cara penurunan suhu. Jadi energi untuk memproduksi hormon etilen juga akan semakin menurun dan terhambat, ataupun juga dihindarkan dari tempat yang tertutup, karena tempat yang tertutup dapat meningkatkan suhu yang menyebabkan terangsangnya peningkatan hormon etilen pada buah-buahan pisang atau buah-buahan kromatrik lainnya. Seperti itu di anggra ini. Jadi lebih ke penghambatan daripada penghentian karena nggak bisa dihentikan, Dek. Gimana Mbak Anggra ini? Baik ya Pak, kan saya juga ada menemukan kasus di kehidupan ya. Jadi ada beberapa orang itu yang memisahkan buah yang matang sama yang enggak. Contohnya pada pisang, Bapak. Apakah itu mempengaruhi proses kematangan yang pisang yang belum matang atau gimana, Bapak? Oke, jadi biasanya orang melakukan sortasi pisang matang dan yang belum matang itu lebih ke sortasi sih, Dik. Lebih ke pemanfaatannya. Jadi pisang yang belum matang bisa di-handle dulu, bisa dicegah pematangannya, Dek, biar gak mengalami pematangan. Sedangkan untuk pisang yang sudah matang itu bisa segera disalurkan ke tangan konsumen. Apakah pisang yang matang dapat mempengaruhi pisang yang belum matang? Bisa saja kalau diletakkan di dalam satu ruangan ataupun di dalam satu tempat yang sama. Karena pisang yang mengalami pematangan ataupun produksi hormon etilen umumnya akan mengalami peningkatan suhu. Peningkatan suhu ini juga akan mendorong terjadinya peningkatan suhu di lingkungan atau di sekitar yang berimbas pada buah-buahan yang belum matang tadi atau pisang yang belum matang tadi. Sehingga pisang yang belum matang tadi itu juga akan terangsang untuk memproduksi hormon etilen dan melakukan pematangan dengan sendirinya. Seperti itu, Mbak Dewi. Mbak Anggra ini, Nurmala Dewi. Iya, Bapak. Oke, sampun. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Anggra ini, Nurmala Dewi. Yang lainnya mungkin yang ada pertanyaan, dipersilakan. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan Mas Luki. Perihal pisang yang bisa matang sendiri, Pak. Itu apa ada umur tersendiri di mana pisang itu bisa matang dengan sempurna? Kalau seandainya kan pisang bisa matang sendiri, apakah dari kecil pun pisang itu bisa matang sendiri atau memang ada waktu tertentu yang bisa membuat pisang itu matangnya dengan maksimal, Pak? Oke, terima kasih Mas Luki. Jadi buah-buahan itu kan sebenarnya ada dua, ada klimaterik dan non klimaterik. Buah-buahan klimaterik ini contohnya seperti pisang, mangga, sedangkan untuk non klimaterik ini seperti semangka, melon dan seperti itu. Jadi klimaterik ini kita biarkan saja itu bisa mengalami pematangan, Dek. Ataupun untuk matang dengan sendirinya sebenarnya juga bisa apabila masak pohon. Namun beberapa produsen seperti petani itu kan juga seringkali kita menghindarkan terjadinya beberapa kontaminasi ataupun juga serangan panen atau kita ingin segera melakukan proses panen. Itu proses panen tentu kan juga harus merata ya, Dek. Langsung dipanen sekaligus jadi sehingga ada yang matang atau yang tidak. Kemudian apabila kita biarkan saja, sebenarnya buah itu akan mengalami pematangan dengan sendirinya, Dek. Namun, kita bisa untuk memberikan pengaturan pada buah itu untuk pematangan seperti apa yang kita inginkan, untuk kapan buah ini matang, itu kita bisa memberikan pengaturan. Apabila kita tidak ingin buah itu matang, kita bisa menghambatnya dengan pendinginan. Apabila kita ingin buah itu matang dengan sendirinya, kita bisa cukup meletakkan buah itu di suhu ruang atau di tempat biasa, buah itu akan mengalami pematangan dengan sendirinya. Namun, tentunya apabila buah itu mengalami pematangan dengan sendirinya, kita tidak bisa mengatur buah itu mau dilempar ke konsumen kapan, seperti itu, Dek. Lebih untuk ke waktu komoditas itu sampai ke tangan konsumennya. Seperti itu. Kalau meskipun buah pisang itu, Dek, ya, kalau
dalam bentuk yang kecil kita panen, buah tersebut tetap bisa mengalami pematangan apabila kita biarkan ataupun kita berikan proses panas atau pemberian karbit, sehingga buah itu akan meningkatkan proses respirasinya dan meningkatkan produksi hormon etilen yang menyebabkan buah tersebut akan memecahkan beberapa komponen nutrisinya menjadi komponen sederhana seperti gula dan sebagainya, dan peningkatan air tentunya dalam komoditas tersebut. Seperti itu Mas Luki. Gimana Mas Luki? Perihal yang pisang yang kecil itu bisa masak, apa itu masaknya bisa maksimal Pak? Dengan cara apa itu didiamkan atau dikasih karbit gitu Pak? Oke, terima kasih Mas Luki. Tentu untuk pematangan masak pohon dan masak melalui karbit ataupun dipanaskan itu tentu hasilnya juga akan berbeda, Dek. Karena saat diberikan karbit, diberikan pemanasan secara mandiri, itu komoditas akan diberikan stres yang menyebabkan komoditas akan menghasilkan metabolit sekunder atau mengalami pembelokan metabolisme atau penyimpangan metabolisme, sehingga komoditas tersebut juga akan meningkatkan produksi etilen, meningkatkan respirasi. Juga ada beberapa nutrisi yang tidak terpenuhi, tidak diproduksi oleh komoditas seperti vitamin yang didapat dari tumbuhan induknya. Kan umumnya kan nutrisi dari komoditas itu dari buah-buahan berasal dari tanah induk tanaman itu berada, ataupun unsur-unsur yang berada dalam tanah kemudian diserap termasuk air untuk dijadikan nutrisi disimpan di dalam buah-buahan. Namun apabila buah-buahan tersebut sudah dipanen, tentu nutrisinya juga sebatas yang ada di dalam buah-buahan tersebut. Apakah buah itu bisa matang? Bisa, Dek. Tapi untuk kualitasnya, untuk kompleks nutrisinya tidak sebaik saat masak pohon. Makanya seringkali untuk beberapa produsen itu seringkali menonjolkan bahwa produk ini masak pohon, bukan pematangan karena karbit dan sebagainya. Jadi lebih diunggulkan untuk komoditas yang masak pohon dibandingkan komoditas yang tidak masak pohon. Seperti itu, Mas Luki. Baik, Bapak. Kalau untuk dari segi kesehatan, Bapak, untuk dimatangkan sendiri itu bagaimana, Bapak? Oke, untuk pematangan sendiri tergantung, Dek. Bisa apabila kita pematangan dari karbit ataupun bisa juga dengan proses pemasakan dengan diberikan asap untuk meningkatkan pematangan, itu seringkali meningkatkan cemaran yang ada pada komoditas, Dek. Jadi kan kita kan nggak tahu ya beberapa produsen itu gimana sih proses matengin komoditasnya. Apabila proses matangnya itu dengan baik atau dengan masak pohon itu akan aman bagi konsumen. Namun apabila dimantangkan dengan pemberian asap ataupun pemanasan yang berasal dari pembakaran, seringkali terjadi kontaminasi atau cemaran yang berasal dari pembakaran tadi. Beberapa komponen-komponen karbon ataupun racun toksik yang berada di pembakaran bisa menempel pada buah-buahan pisang yang kita konsumsi. Namun bisa diatasi dengan proses pencucian karena umumnya hanya akan sampai pada kulitnya, dilindungi oleh bagian kulit, tidak sampai bagian dalam, karena bagian dalam itu lebih ke metabolisme pribadi, Dek. Metabolisme respirasi yang ada dalam komoditas itu sendiri. Seperti itu, Mas Luki. Oke, yang lain mungkin yang ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Riko. Saya itu pernah melihat, Pak, buah sebelum masak pohon itu dibungkus dengan plastik, Pak. Contohnya kan buah jambu kristal, Pak. Nah, itu kan sebelum matang. Gimana, Mas Riko? Saya itu pernah melihat, Pak, buah yang sebelum masak pohon itu dibungkus dengan plastik, Pak. Iya. Contohnya itu kan jambu kristal itu. Nah, sebelum matang kan itu dibungkus dengan plastik. Apakah hal itu mempengaruhi tingkat kematangannya ya, Pak? Ya,
Bisa, Mas Riko. Jadi bisa pematangan itu dengan dibungkus plastik. Karena pembungkusan dengan plastik itu sendiri, beberapa buah-buahan kan mengalami respirasi ya, Dek, untuk klimatrik tadi yang saya jelaskan. Apabila buah-buahan tersebut mengalami respirasi, buah-buahan tersebut akan menghasilkan CO2. Karena kan respirasi kan dia bernafas ya, Dek, membutuhkan oksigen dan mengeluarkan CO2. Adanya CO2 yang terlalu banyak dalam plastik tersebut itu dapat memberikan panas pada buah-buahan itu sendiri, sehingga semakin memacu buah-buahan tersebut mengalami pematangan, peningkatan hormon etilen tadi, sehingga buah-buahan tersebut dapat mengalami pematangan dengan sendirinya. Jadi hal itu kenapa kok di proses penyimpanan harus ada aerasi atau harus ada aliran udara yang bagus, karena mencegah terjadinya penumpukan panas di sekitar lingkungan dari komoditas atau penumpukan CO2 tadi, Dek. Seperti itu, Mas Riko. Gimana, Mas Riko? Untuk kualitasnya sendiri itu lebih baik yang dibungkus atau yang tidak ya, Pak? Sebenarnya sama saja, Dek. Sama-sama untuk masak pohon, kualitasnya untuk yang matang dengan pematangan sendiri itu sama saja, karena nutrisinya juga sudah terbatas yang ada di buah-buahan tersebut. Beda apabila kita memasaknya dengan menggunakan proses pengasapan atau pembakaran, karena juga tentu ada cemaran-cemaran yang terikut pada komoditas itu sendiri. Kalau dari yang dibungkus dengan plastik dan tidak, itu sebenarnya sama aja, mungkin kecepatannya juga akan lebih tinggi saat dibungkus dengan plastik dibandingkan di suhu ruang, karena akan semakin panas dan terpacu produksi etilennya. Seperti itu, Mas Riko. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mas Riko, pertanyaannya. Oke, teman-teman yang lain, waktunya tinggal 1 menit. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, Mbak Dina, silakan. Oh iya, menyambung pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi. Untuk, kan katanya kalau di tempat yang suhunya tinggi, produksi etilen itu kan semakin tinggi juga gitu. Berarti, apakah kalau di tempat yang panas, yang suhunya tinggi, itu buah itu lebih cepat masak daripada di tempat yang dingin gitu, Pak? Atau di pegunungan misalnya, kayak gitu. Terima kasih. Ya, oke, makasih Mbak Dina. Betul. Jadi, buah-buahan di tempat panas akan lebih mudah mengalami pematangan dibandingkan dengan tempat-tempat yang dingin. Jadi kan kalau bicara terkait masak pohon tentu akan berbeda, Dek, karena beberapa buah-buahan memiliki tempatnya sendiri, bisa tumbuh di tempat yang dingin ataupun panas. Tentu buah-buahan yang tumbuh di tempat dingin dan panas juga akan berbeda. Namun apabila kita di sini berbicara dengan komoditas yang sudah dipanen, diletakkan di tempat yang panas ataupun dingin, tentu komoditas yang diletakkan di tempat yang panas akan lebih cepat mengalami pematangan dibandingkan di tempat yang dingin. Karena kalau di tempat yang dingin, respirasi terhambat, kemudian transpirasi juga terhambat, yang menyebabkan produksi etilen juga akan terhambat, Dek. Lebih ke produk itu mengalami pengawetan, Dek. Produk lebih memiliki umur simpan yang lebih tinggi dibandingkan produk-produk yang diletakkan di tempat yang panas. Seperti itu, Mbak Dina. Gimana, Mbak Dina? Kalau boleh tahu gitu, Pak, perbandingan waktunya misalnya pisang di tempat yang panas itu masaknya berapa hari atau berapa hari gitu. Kalau di tempat tinggi itu jadi berapa hari gitu, Pak? Perbandingannya itu berapa, Pak? Oke, untuk perbandingannya saya juga nggak hafal, Dek. Cuman setiap komoditas punya waktunya sendiri-sendiri, Dek. Saya pernah baca kalau nggak salah itu pisang termasuk salah satu yang cepat sama mangga apabila dimatangkan sendiri dengan panas. Pisang dan mangga itu merupakan dua komoditas yang memiliki waktu pematangan yang lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Tentu kalau dibilang komoditas diletakkan di tempat dingin dan panas, itu berapa sih, Pak, perbandingannya? Susah sebenarnya untuk dibandingin. Bisa 1:3, 1:4, tergantung lingkungannya juga, Dek, tergantung dengan perlakuan yang diberikan.
Seperti itu. Karena juga nggak cuma panas sih yang mempengaruhi pematangan, bisa juga RH ataupun kelembapan yang ada di udara. Semakin tinggi kelembapan yang ada di udara, pematangan juga akan semakin rendah karena pengikatan air juga semakin rendah dari udara. Apabila RH-nya semakin rendah ataupun kadar air di udara yang rendah akan meningkatkan laju dari respirasi dari komoditas. Seperti itu, Dek. Jadi banyak faktornya, nggak cuma suhu aja. Seperti itu, Mbak Dina. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mbak Dina. Oke, untuk waktunya udah habis ya, Dek. Udah jam 9 lebih 2 menit. Untuk Pak Holik, ada tambahan kah, Pak Holik? Ya, mungkin cukup ya. Nanti kebanyakan nanti mahasiswa pada saat kegiatan magang nih baru ngerti ketika proses hygiene dan sanitasi di industri itu seperti apa. Jadi memang tadi sudah diantarkan terkait dengan rule dan juga peraturan dari Pak Adima. Jadi mahasiswa diharapkan nanti lebih, misalkan tadi disebutkan tuh sekilas tentang undang-undangnya gitu kan, sekilas tentang peraturan-peraturannya. Nah itu harus bisa di-searching sendiri, di-download sendiri untuk file-filenya. Kemudian untuk tadi yang berkenaan dengan klimakterik dan non-klimakterik itu di modul yang sudah saya kirimkan itu sudah ada materinya tentang klimakterik itu seperti apa. Kemudian sembari juga siklus klimakterik itu seperti apa, grafik-grafiknya sudah ada di modul yang sudah saya kirimkan. Mungkin itu saja tambahannya. Terima kasih Pak Adima untuk bisa mengisi materi penanganan pasca panen pada hari ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Holik. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah hadir di mata kuliah hari ini. Untuk recordnya mungkin juga akan diupload oleh Pak Holik di YouTube-nya Pak Holik. Mungkin sekian sekian mata kuliah hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama, Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.